tadi sudah bicara mengenai ritual, warga Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat memiliki tradisi unik yang mereka lakukan rutin setahun sekali. Upacara sakral ini dikenal dengan sebutan nyangku, yaitu membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Panjalu. Dan air sisa pembersihannya diperebutkan warga karena dipercaya bisa mendatangkan berkah. Benda-benda pusaka dibawa oleh keturunan kerajaan dan ratusan warga Panjalu menuju tempat pemandian di alun-alun Kecamatan Panjalu. Sebelumnya, warga telah mendatangi makam Raja Prabu Sanghyang Borosngora yang terdapat di pulau kecil di Situ Lengkong untuk meminta restu. Semua prosesi adat ini dikenal dengan sebutan nyangku atau proses pembersihan benda pusaka peninggalan kerajaan Panjalu. Prosesi ini untuk mengingat jasa perjuangan Prabu Sanghyang Borosngora, Raja Panjalu yang pertama kali melakukan syiar Islam di Panjalu. Prabu Sanghyang Borosngora memiliki ratusan senjata seperti pedang, keris, kujang, dan lainnya yang disimpan di Bumi Alit, rumah panggung dekat alun-alun Panjalu. Benda-benda pusaka tersebut diusung oleh sekitar 45 orang, diiringi sholawat, tatabuhan, dan iring-iringan para pengawal serta masyarakat. Benda-benda pusaka ini dibersihkan dengan cara dimandikan dengan air yang berasal dari 9 mata air dari berbagai daerah. Proses memandikan benda pusaka ini diawali dengan doa dan salawatan yang diikuti oleh ribuan warga. Kemudian satu persatu senjata raja dimandikan. Uniknya, air sisa pembersihan senjata Borosngora tersebut diperebutkan oleh ribuan warga. Mereka percaya sisa air itu bisa mendatangkan berkah. Setelah dibersihkan, pedang yang diyakini merupakan pemberian Sayyidina Ali dibungkus kembali dengan hati-hati. Mula-mula ditutup dengan daun enau yang sudah kering, lalu dibungkus berlapis benang, kemudian terakhir dibungkus dengan kain putih. Senjata-senjata ini kemudian dimasukkan kembali ke Bumi Alit, tempat penyimpanan senjata-senjata zaman kerajaan Panjalu. Nyangku ini adalah hanya sebagai simbol saja. Yang paling pentingnya diri pribadi dimandikan, dibersihkan, karena bukan nyangku. Nyangku itu bahasa Panjalu, tetapi yanko itu membersihkan. Edi berharap dengan adanya tradisi nyangku ini, selain bisa membersihkan peninggalan leluhurnya, juga membersihkan hati keturunan dan warga Panjalu. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Nah, saya penasaran airnya itu diapain? Kalau sudah diambil, apakah diminum, apa dibuat mandi, apa buat basuh, atau buat apa tadi? Saya nggak tahu, saya belum pernah datang tuh lihat acara ritual-ritual seperti itu. Iya, ini aja saya makanya juga cari tahu mengenai kalau misalnya pusaka, biasanya kan kita tahu yang paling familiar itu adalah keris ya kan. Nah, gimana cara memandikan keris? Ternyata ada tutorialnya. Oh, apa? Gimana Jadi caranya? tutorialnya ini ada di youtube.com. Mungkin nanti bisa dilihat kalau bagi Anda yang punya keris di rumah ya. Mungkin Joko Susilo kali. Atau ini Iza Mahendra juga? Punya juga. Banyak sekali di kantornya. Jadi ternyata, pusaka kerisnya itu, jadi bisa kalau misalnya memang ada karat-karatnya bisa dibersihkan dulu. Dan itu dengan cara digosok dengan campuran abu. Abunya ini terbuat dari arang kayu jati, jeruk nipis, dan juga deterjen. Jadi digosok dulu. Setelah itu, setelah bersih, di bawah sinar matahari, lalu direndam di dalam air kelapa selama sedikitnya 10 hari. Air kelapa? Air kelapa. Nggak ngerti kenapa air kelapa ya? Nanti kita belajar dengan yang mungkin lebih ahli gitu ya. Kenapa? Kita bisa tanya gitu. Joko Bodo mungkin ya. Joko Bodo. Atau kamu juga jangan-jangan tertarik pengen menjadi empu? Ahli pembuat keris? Ingin tahu aja seperti apa ya. Iya. Boleh lah. Boleh.